Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Indonesia memang indah. Cocok itu. Indonesia indah. Saya merasa sebenarnya ketika selesai video yang terakhir itu, ya sudahlah, sudah selesai, tinggal ya sudah tawakal saja berjalan secara alamiah. Semoga entah bagaimana nanti caranya sampai kepada beliau Bapak Dr. Aurazi Hashim MA. Dan biasanya saya melakukan apapun lebih banyak itu setelah melihat petunjuk dari kejadian perjalanan hidup dari alam semesta. Ada juga yang memang berasal dari dalam diri. Nah, untuk yang video kali ini saya tidak ada mendapat petunjuk apa-apa dari luar diri saya atau dari lingkungan, dari perjalanan hidup itu tidak ada petunjuk sama sekali ya. Cuman tadi subuh ya, itu kok terasa ada sesuatu yang kurang gitu, dimana begitu banyak pertanyaan berkaitan dengan Satrio Piningit, Ratu Adil, The Man from the East, terus Imam Mahdi, dan juga The Lost Atlantic 5. Ini pertanyaannya banyak karena itu kan berasal dari kalangan yang berbeda. The Lost Atlantic itu oleh ilmuwan bernama Plato mengawalinya ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Masehi. Kemudian The Man from the East itu orang Perancis. Tahun 500-an, saya tidak tahu persis ya, karena emang nama itu saja baru 2-3 hari yang lalu saya lihat, saya dengar. Kemudian dari para nabi sendiri yang memang dari hadis-hadis saya lihat, Bapak Buya Ar-Razi itu juga banyak mengatakan hadis Rasulullah itu tentang akhir zaman. Dari Injil, dari umat Kristiani juga banyak di Injil itu menyebutkan tentang The Man from the East ataupun Satrio Piningit. Berarti baik Islam, baik Kristen, baik Hindu yang mengatakan Satrio Piningit itu bukunya adalah Trisula Weda, berarti ini semua unsur memprediksi kelima hal tersebut. Itu menjadi pertanyaan demi pertanyaan. Makanya kalau di saya pribadi untuk menjawab itu tentu sederhana. Makanya bagi saya karena begitu sederhana, tetapi bagi orang dari kalangan masing-masing itu saya melihat jawabannya itu sesuai sudut pandang masing-masing. Apalagi saya ini memang agak lumayan banyak menyaksikan video-video dari umat Kristiani itu yang memprediksi seperti yang saya di video sebelum, mau perang, mau ini dari nah, untuk menyamakan cara pandang itulah saya coba menjawab beribu-ribu pertanyaan itu dalam satu video. Dan saya berharap video ini tidak panjang-panjang amat, singkat saja. Tapi semoga ini bisa untuk menyamakan sudut pandang melihat
Karena sebenarnya semua itu, kalau saya lihat memang satu skenario besar dan ujung-ujungnya mengerucut kepada satu sosok. Akhirnya itu semuanya berhenti pada zat wujud Juan Siregar, sosok Juan Siregar. Ada yang mengatakan tokoh Juan Siregar. Juan Siregar itu bukan Juanda atau manusia bernama Juanda. Bukan manusia bernama Juanda Siregar kalau di rumah. Juan Siregar itu adalah ruh penyempurna tiupan yang Allah berikan saat saya berusia 3 bulan 10 hari dalam kandungan. Tentu kita mudah memahaminya setelah Bapak Dr. Ar-Razi Hashim MA mengatakan bahwa jasad ini punya nama, sedangkan ruh itu punya nama. Nah, dengan penjelasan beliau ini mudah kita pahami. Oke, itu sebagai pengantarnya. Kita sama-sama simak seperti apa sebenarnya skenario Allah dalam semua perjalanan yang begitu rumit. Jadi ribuan pertanyaan yang berkecamuk itu saya sederhanakan menjadi 5. Yaitu yang pertama, kenapa Satrio Piningit dianggap manusia superhero, manusia setengah dewa, ataupun manusia dewa berwujud dewa berwujud manusia. Yang kedua, kenapa Radu Adil dianggap akan membawa kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Kemudian kenapa the man from the east itu dikatakan akan menghapus segala agama. Kemudian yang terakhir itu, kenapa para ilmuwan sampai para ilmuwan memprediksi bahwa The Lost Atlantis itu berada di Indonesia. Nah, kalau dari pertanyaan itu secara sederhana, kalau menurut saya, begitulah Allah membuat semua unsur-unsur itu untuk nanti ketika dia muncul, agar bangsa Indonesia khususnya dan juga secara umum kepada penduduk bumi tidak kaget, tidak heran. Dan itu bukan hal baru, karena memang leluhur kita jauh-jauh ribuan tahun sebelum sudah terlebih dahulu memberitahukannya. Itu oke, nanti kita lihatlah satu persatu di rinciannya. Jadi kalau boleh saya sederhanakan, ini menurut saya memang benar-benar seperti Juan Siregar telah tertulis dalam Al-Quran, berarti sudah Allah rencanakan. Berarti sekaligus juga bukan hanya Juan Siregar yang direncanakan, tetapi juga seluruh penduduk bumi itu sudah mengetahui rencana-rencana itu. Gitu. Ya, semoga uraian-uraian yang di dalam itu nanti mudah kita ambil hikmah. Selamat menikmatinya, selamat menyimak. Ya, kita kan manusia ini hidup ada di bumi, itu kan akibat dari kesuksesan atau keberhasilan iblis menyesatkan Adam dan Hawa
hingga sampai di bumi. Tersesat. Ya, namanya tersesat berarti mencari jalan kembali. Jadi wajar dia rumit. Setelah ribuan atau jutaan tahun sejarah itu berjalan, berkembang, sampai manusia itu berbangsa-bangsa di tempat yang berbeda-beda, berjauhan, negara-negara yang begitu banyak. Tentu sangat wajar jalan pikirannya beda-beda dengan sebenarnya sumbernya sama, satu. Tetapi pemahaman orang yang berbeda-beda, makanya dia menjadi masalahnya rumit. Nah, setelah Adam dan Hawa sampai di bumi, kalau kita lihat kenapa sekarang itu bisa mengerucut pada satu sosok, kita coba urutkan sejarahnya satu demi satu. Ada dua jalur ya. Jalur pertama itu dari sisi manusianya yang mengembangkan peradaban. Yang satu lagi dari sisi petunjuk-petunjuk yang Allah berikan melalui para nabinya. Nah, kita mulai dari para nabinya terlebih dahulu. Adam, apa sih yang dikembangkan Adam terhadap peradaban itu? Kita mendapatkan petunjuk. Adam itu kalau tercatat di buku petunjuknya bahwa dia oleh Allah itu diberi kemampuan menyebut nama-nama benda. Berarti ada komunikasi, ada kata-kata. Kemudian ketika hendak diturunkan ke bumi, Allah membekali Adam dan Hawa beberapa kalimat. Nah, ini menunjukkan bahwa bekal kita manusia yang paling mendasar dari Adam itu adalah komunikasi. Berarti ilmu. Nah, ini ilmunya berarti di situ sudah terlihat ada komunikasi, ada bahasa. Kemudian lanjut ke nabi berikutnya, Idris. Idris hampir tidak ada yang kita peroleh ilmu dari beliau. Namun kalau saya mencermati dari sejarahnya, satu ya dari Idris itu masalah berpakaian. Apakah Adam dan Hawa sudah menggunakan pakaian baju seperti ini? Kalau kita lihat di Al-Quran itu bahwa mereka menutupi auratnya dengan daun-daun. Berarti di masanya mereka itu manusia ya belum ada pakaian. Makanya Allah perkenalkan perkembangan peradaban itu di Idris sudah berpakaian. Kemudian nabi berikutnya Nuh. Menurut saya Allah memperkenalkan nabi demi nabi itu adalah menurunkan petunjuk secara berangsur, di mana di Nuh itu sudah memperkenalkan alam semesta itu melalui adanya transportasi kapal. Nuh. Kemudian Hud. Hud, kalau kita melihat secara ilmu peradaban hampir tidak kita memperoleh apa-apa kecuali Allah sedang mempertunjukkan fokusnya pada rumah-rumah. Berarti peradaban itu sudah memiliki rumah. Apakah di zaman Idris sudah ada rumah? Tidak ada petunjuk-petunjuk tentang itu karena yang diperkenalkan di zaman Idris itu lebih pada pakaian. Nabi Hud itu rumah-rumah. Kemudian Saleh sudah berpakaian, sudah ada rumah, dan di situ yang lebih fokus di Nabi Saleh diperkenalkan adalah cinta kasih sayang terhadap sesama, juga binatang. Kemudian baru tiba pada, kalau saya menyebutnya manusia sempurna, yaitu Ibrahim.
Dan kita sering mendengar bahwa Ibrahim itu bapaknya para nabi. Karena apa saya katakan Ibrahim itu manusia sempurna? Karena dialah yang mencari Tuhan itu dengan akal budi manusia, di mana dia terlihat mengatakan matahari itu Tuhan, bulan Tuhan, apalagi pokoknya benda-benda hebat luar biasa itu awalnya. Karena proses pencarian itu begitu sepenuh hati, Allah melihat itu adalah sebuah keseriusan, diterima oleh Allah, kemudian dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk. Nah, itu yang kita lihat di Ibrahim. Kemudian diselingi oleh Lut. Setelah akal budi sempurna, jadi manusia sempurna, diselingi oleh Nabi Lut, yaitu tentang tata susila. Kalau selanjutnya itu Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Ini kalau Ayub mungkin ada penyakit ya, tapi sebenarnya mungkin tidak terlalu signifikan terhadap peradaban itu, karena saya yakin sebelum-sebelumnya itu juga ada penyakit. Untuk mereka berlima ini mungkin kalau menurut saya itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibrahim, masih mengembangkan itu. Baru kita tiba pada nabi berikutnya itu Musa, di mana begitu sempurnanya manusia di segala hal, sehingga muncul semacam pembaharuan atau kemajuan, di mana sudah manusia itu sampai pada tahap kalau istilah kita zaman sekarang, harta, tahta, wanita. Nah, itu kan kita lihat di Fir'aun, Korun, Haman. Nah, sudah berkaitan dengan itu. Bahkan Fir'aun masalah tahta itu sampai menyebut diri sebagai Tuhan. Nah, di situ kemudian setelah masalah tahta itu semua selesai, tahta kembali lagi terlihat di Nabi Daud dan Sulaiman. Cuman selain kekayaan yang tiada tara yang dimiliki oleh Daud dan Sulaiman, itu ada tambahan yang Allah sedang pertunjukkan, yaitu adanya makhluk goib berupa jin. Jadi ada tambahan dari nabi ke nabi itu, dari nabi ke nabi berikutnya itu ada petunjuk-petunjuk tambahan dari sisi Allah. Sampai pada nabi setelah Daud dan Sulaiman itu menurut saya adalah menjalankan apa yang sudah diberikan itu. Baru Allah hendak menyempurnakan semuanya, mengembalikan pengalaman atau cerita di surga, ada peniupan ruh. Mungkin saja karena Allah memberikan itu di sorga, nanti seolah-olah manusia hanya peniupan ruh itu terjadi di sorga, diulangilah kepada Nabi Isa. Jadi sekarang kita sama-sama memang mudah memahami bahwa peniupan ruh itu terjadi kepada manusia, seperti yang Allah ulangi lagi pada Isa. Berkembang setelah dikenal itu 600 tahun kemudian, itu di zaman Nabi Muhammad. Menurut saya apa yang sudah ada di Injil, ilmu-ilmu semuanya itu sudah sangat komprehensif, sangat lengkap. Tetapi karena memang kita di dunia ini dalam keadaan tersesat, Allah perjelas lagi, atau mungkin kalau saya melihatnya itu bukan Allah yang mempertegas, tapi bagaimana Rasulullah Nabi Muhammad itu memahami segala-galanya, sehingga musuh yang dulu iblis, kemudian selama itu namanya setan, sampai ke zaman Rasulullah itu musuh itu setan. Dalam bayangan tentu setan itu seolah-olah adalah makhluk goib yang berwajah buruk di luar diri manusia. Namun Rasulullah mungkin masih beranggapan begitu. Namun ada mungkin kesadaran kenapa berperang, kenapa ada perang Badar, perang yang lain-lain.
mungkin setelah sekian banyak perang, Rasulullah baru mungkin dapat petunjuk dari Allah entah cara bagaimana atau hasil kecerdasan beliau menemukan bahwa hingga dia menyebut perang yang lebih berat dari perang Badar adalah perang melawan hawa nafsu. Jadi semakin jelas bahwa musuh yang menyesatkan itulah adalah hawa nafsu. Nah itu kalau kita melihat bagaimana Allah menabur petunjuk melalui para nabinya untuk kita menemukan jalan kembali tadi. Nah kalau yang di zaman kita sekarang, kalau dari pengalaman saya pribadi, melihat musuh itu bukan lagi hawa nafsu. Itu saya melihat di Al-Quran itu kekeliruan para ulama mengalih bahasakan Al-Quran. Itu kata-kata diri, penempatan kata diri yang seharusnya nafsu, hawa nafsu. Makanya ini saya melihat musuh sekarang kita itu bukan lagi hawa nafsu, tetapi musuh kita itu adalah diri. Nah diri berarti kan ini. Nah pertanyaannya diri yang mana? Kita belajar dari para ahli zaman dulu, itu ada seorang ulama besar bernama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa ketika ruh ditiupkan, yang pertama disentuh adalah pada bagian otak. Dan dia juga mengatakan bahwa ruh itu tidak menempati badan, tetapi memberi pengaruh pada badan hingga masa yang ditentukan. Nah, ini semakin terang benderang petunjuk-petunjuk dari para nabi hingga Nabi Muhammad sampai zaman sekarang ini, di saat Juan Siregar sekarang menyampaikan musuh kita itu sudah semakin jelas, diri. Kalau di video sebelum saya sebut diri itu ada dua, yaitu diri yang berada di otak yang berupa hawa nafsu, itu sama-sama ruh, dan satu lagi ruh penyempurna yang berada di hati, atau nurani, atau rohani, atau afidah, atau mutmainnah, atau sawaha. Nah itu semuanya adalah sama. Oke, ini dari jalur petunjuk Allah dari para nabi. Sederhananya, di buku Revolusi Spiritual Wujudkan Indonesia Kiblat Prestasi Dunia, itu bab keempat berjudul Berita Kemenangan Perang Hawa Nafsu. Nah ini tentu adalah keberlanjutan atau penyempurnaan dari apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad, di mana beliau berkata, perang yang lebih berat dari perang Badar adalah perang melawan hawa nafsu. Nah dari pernyataan beliau ini, setelah berkembang peradaban sampai zaman kita sekarang, dan oleh Juan Siregar yang memang begitu luar biasa mencermati berbagai ilmu, memahami berbagai pola pikir belahan dunia atau ilmuwan belahan dunia. Jadi dia telah menyempurnakan itu. Jadi ini sekarang kita menurut saya itu memang sudah sampai pada pangkal dari akhir zaman itu sendiri. Yaitu. Kemudian kita dari jalur yang satu lagi, yaitu peradaban yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Kita melihat perkembangannya mulai dari Thales dan Pythagoras, berarti sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Terlihat di masa Thales dan Pythagoras itu sudah mulai
membuat sistem cara pandang atau cara berpikir itu melalui ilmu atau yang disebut filsafat. Nah, berkembang 300-400 kemudian muncullah zamannya Socrates, dan dikembangkan lagi oleh Plato, Aristoteles. Ya, kan kelihatan di Plato itu sudah bukan sekedar filsafat, itu kan sudah biologi, sudah metafisika, sudah matematika, bahkan pemerintahan. Itu kan sudah mereka kembangkan ilmu-ilmu dari filsafat itu, cara pandang itu. Oh, ternyata untuk membangun peradaban itu harus dipilah-pilah, untuk bidang ini, untuk bidang biologi begini, untuk bidang ini begini. Ternyata ada juga metafisika. Nah, di zaman Plato sudah mengembangkan sampai sedetail itu, dipilah-pilah-pilah. Nah, itu berkembang lagi peradaban itu, tentu peradaban itu berkembang atas dasar ilmu yang dikembangkan. Nah, kita melihat di zaman-zamannya kira-kira berapa? 700 tahun setelah itu di zaman René Descartes, di zaman ya sama ya, hampir zaman mereka, Isaac Newton dan René Descartes, Isaac Newton, Francis Bacon. Nah, di zaman mereka ini mulailah kalau saya melihat ilmu-ilmu yang mereka kembangkan itu hingga bahkan sampai melahirkan revolusi. Revolusi, kemudian ilmu filsafat itu mungkin kalau tercatat di sejarah itu kan berawal dari Wilhelm Wundt, yang orang pertama mendirikan psikologi, laboratorium psikologi. Nah, begitu ada laboratorium psikologi ini, makin banyak ilmuwan-ilmuwan bermunculan karena memang perkembangan, kalau sebelumnya masalah pikiran, tetapi ini sudah tentang jiwa atau tentang ruh. Jadi kalau ruh dibahas dari sisi agama tadi, dari sisi para nabi, nah ini oleh Wilhelm Wundt dan para ahli setelahnya yang mengembangkan pengetahuan tentang jiwa itu juga kan sebenarnya sama, ini ilmu tentang ruh itu. Hingga oleh Sigmund Freud, ruh itu disebut namanya alam bawah sadar. Dan dikembangkan lagi, berkembang sampai ada Paul Hahnemann menyebut namanya chatterbox atau kotak bicara. Jadi ini mungkin yang paling ceto itu ngomong Jawa. Yang paling jelas itu kotak bicara. Berarti betul ada dua ruh. Jadi secara ilmiah ternyata kan bisa dibuktikan, apa petunjuk-petunjuk dari agama atau para nabi itu bisa dibuktikan oleh para ilmuwan. Dan tentu yang paling jelas terbantahkan adalah Ramachandran, yang seorang ahli neuroscience. Jadi yang memahami sel neuron di otak itu, ditemukanlah di dalam sel neuron di otak itu namanya gut spot atau noktah Tuhan. Nah, itu membuktikan lagi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa peniupan ruh yang pertama kali disentuh adalah bagian otak. Nah, ya kan? Nah, ini jadi sederhana kan semuanya. Nah, setelah ditemukan seperti itu oleh Ramachandran, nah muncullah sekarang ini Juan Siregar. Dan karena saya memang memahami semua pola-pola pikir dan semua itu, dan mungkin Ramachandran tidak mengerti petunjuk-petunjuk dari para nabi atau kitab suci atau Al-Quran itu, makanya disebut seperti itu. Sementara misalkan Al-Ghazali tidak melihat temuan-temuan para ahli yang setelahnya ini. Tapi kalau kita kan sekarang melihat semuanya, jadi seolah-olah begini, ada kaca ini, melihat dunia itu, oh gitu, kayak bisa diteropong. Jadi saya menyimpulkannya seperti ini bisa dengan sederhana. Dan semoga ini mudah dipahami oleh semua orang dari kalangan apapun.
baik lintas agama dan orang awam, baik latar belakang pendidikan. Jadi sama-sama sederhana. Oke, sekarang kita sudah sampai pada sejarah tadi itu. Kalau di filsafat itu mungkin enak ya mengikutinya itu. Saya mencermati bagaimana itu mereka membuat teori-teori naturalis, monois, dualis, asosiatif. Kemudian nanti baru muncul istilah IQ, EQ, SQ. Dan saya mengakhirinya semua itu ya bisikan robbani, akhirnya kan gitu. Oke, itu satu jalur. Jadi perjalanannya panjang gitu sampai ketemu seperti yang umat Kristiani kan ada Rohul Kudus, dari kita Islam itu ada Nur Muhammad seperti yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi itu, bapaknya Ruh. Nah, begitu di saya yang Allah taburi petunjuk itu, yang saya memahami wahyu Allah di Al-Quran itu, itu ternyata semuanya bersatu di bisikan robbani. Bisikan robbani itu adalah Juan Siregar itu sendiri, sama. Bisikan robbani ya Juan Siregar, ya Nur Muhammad, ya apalagi Satrio Piningit, semuanya itu adalah satu. Jadi sekali lagi saya tekankan, Juan Siregar itu bukan jasad manusia, jasad ini, tapi mungkin yang berbicara itu ya Juan Siregar yang berbicara itu. Tapi kan ya mungkin kalau di Kristiani itu kan dia bilang akhir zaman itu nanti Nabi Yesus itu turun kepada Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit itu adalah wadah tempat Yesus meletakkan kepalanya. Kan bahasanya gitu, saya lihat di video-video itu. Jadi kalau di bahasanya Buya Ar-Razi, Nabi Muhammad itu dengan Satrio Piningit itu sama juga. Cuman kalau dari saya bilang, ya boleh dia katakan sama semuanya. Nabi Isa atau Yesus itu sama saja dengan Juan Siregar. Cuman karena memang mereka itu bekal-bekal di awal, setelah di saya tentu ada penambahan. Karena ilmu-ilmu yang telah didapat oleh mereka setelah saya mempelajari dari dua jalan tadi itu, itulah yang bisa dikatakan itu kenapa dikatakan akhir zaman. Ya karena memang kalau ilmunya sama persis, ya dan dia tidak bisa membuat yang baru. Tapi dari semua ilmu itu kita sekarang bisa kembangkan dengan adanya bisikan robbani, di mana Allah bisa membimbing setiap pribadi. Terus tentu sekarang kita bisa membangun peradaban suci. Makanya disebut namanya inilah akhir zaman itu. Sudah sampai, inilah akhir zaman. Mungkin lingkungannya belum, karena memang kan belum tersampaikan ke semua manusia, ke semua bangsa Indonesia. Jadi kalau kita mau membangun bangsa kita menjadi pusat ilmu dan peradaban suci, menjadikan Indonesia itu secara nyata Delos Atlantis, dengan kaya raya, dengan negara bagai sorga, ya mudahlah. Kan setiap pribadi nanti punya impian pribadi, punya bakat, punya minat, dan setiap pribadi itu Allah yang bimbing. Aku mulai hasil dari prestasi individu-individu yang luar biasa yang dibimbing Allah. Ya mudahlah. Dan secara praktisnya semua petunjuk untuk itu kan sudah detail di buku. Lewat revolusi agama. Nanti ada bagaimana kita sempurnakan agama itu seperti apa. Seperti masalah kitab sucinya. Revolusi ilmu. Juga sudah ada penyempurnaan filsafat, psikologi, sejarah, ekonomi, bahasa, dan lain-lain itu. Kemudian itu memang untuk peradaban itu kita dari revolusi pendidikan. Nah, terus bahasa. Memang ini menarik kalau bahasa menurut saya. Ketika saya menulis bahasa-bahasa di revolusi spiritual, itu ketemu. Kan ada, ini tambahan, tidak apa-apa, agak panjang videonya sedikit, tidak apa-apa, ini saya tambahkan biar sampai ke semuanya. Waktu itu di bulan Ramadan kebetulan
saya melihatnya, kalau nulis buku itu apakah di Ramadan itu atau setelahnya saya lupa. Sholat taraweh dari Masjidil Haram itu kan ada bahasa Inggrisnya tuh. Nah, ketika ada lafaz Allahu Akbar begitu, itu terjemahan bahasa Inggrisnya apa coba? Allah is the greatest. Saya sebagai sarjana bahasa Inggris, tentu di hati itu, wow, mau meledak aja, mau tak hancurkan TV itu rasanya. Karena itu tidak benar, tidak bisa diterima. Ketika kita belajar di sekolah, kan ada belajar bahasa Inggris itu di structure atau grammar itu namanya comparison. Comparison itu perbandingan positif, komparatif, superlatif. Good, better, best. Kan baik, lebih baik, paling baik. Ini kan perbandingan nih. Nah, begitu di terjemahan Allahu Akbar itu Allah is the greatest, itu berarti artinya kan Allah paling besar. Apa di Indonesia pernah atau boleh dikatakan Allah paling besar? Makanya kita ini keturunan dari leluhur yang maha luhur. Hanya mungkin bahasa Indonesia di muka bumi yang punya kosakata yang langsung mengagungkan Allah, yaitu kata-kata maha. Makanya ketika saya menulis buku itu, saya mengetikkan begini: positif, komparatif, superlatif, mahalatif. Loh, kebetulan itu langsung sifat Allah mahalatif, maha lembut. Mungkin memang manusia itu bersifat keras, apalagi mungkin selain bangsa Indonesia itu berhati keras. Nah, dengan penyempurnaan struktur bahasa Inggris menjadi positif, komparatif, superlatif, mahalatif, barulah semua manusia bisa berkata Allah is maha great. Itu baru benar. Nah, ini dari revolusi bahasa. Kemudian yang terakhir, revolusi media. Saya banyak berteman dengan, halo semuanya, reporter, awak media. Mereka itu kan punya moto, bad news is good news. Jadi setiap ada berita buruk, itu kabar luar biasa baik bagi para insan media karena akan ada berita yang laku keras. Nah, di buku yang saya tulis itu, saya menawarkan kepada insan media, good news is maha good news. Jadi beralih dari kata-kata bad diganti menjadi good. Artinya, wahai insan media, hello reporter, ayo kita jangan lagi atau berhentilah memberitakan berita buruk. Karena menurut Allah, memberitakan berita buruk itu sama dengan makan daging bangkai saudara sendiri. Itu saking buruknya, haram demi berlipat-lipat. Atau haram yang berlipat ganda. Makanya dilarang memberitakan berita buruk. Akan nanti semua awak media kalau memberitakan berita baik. Apa itu berita baik? Ya ini Juan Siregar 31 Desember 2013 pukul 03.02.23 sampai di rumah hidupkan televisi itu, jam itu saya lihat membawa sempurna perintah Allah. Itu berita besar, itu agama Allah. Itulah berita besar. Nah, itu apa itu agama Allah? Ya ini semuanya revolusi perubahan itu, revolusi itu semua berita besar. Peradaban nanti kayak olahraga, seni dan apa-apa yang ditorehkan anak-anak, karena itu belum ada prestasinya, prosesnya itu yang diberitakan. Tentu ketika kita memberitakan itu semua dunia butuh. Tentu awak media akan kaya raya juga. Itu hebatnya peran media dalam membangun peradaban itu. Nah, juga kalau misalkan kita terus-terusan memberitakan berita buruk, keburukan itu juga luar biasa cepat. Seperti narkoba misalkan. Kalau misalkan itu tidak diberitakan kepada publik, hanya diurusi oleh badan narkotika, tentu yang tahu itu ya seputar mereka dan bisa diatasi karena masih kecil yang tahu. Jadi tidak remaja-remaja tidak tahu, ya mereka nggak akan terlibat. Tapi karena tahu, penasaran, akhirnya dicari, akhirnya ikut-ikut terlibat. Itu peran buruk dari bad news is good news itu. Nah, sekarang kita beritakan yang baik-baik. Jadi semua isi hati orang, cara pandang orang yang baik-baik. Itu makanya disebut namanya negara bagai sorga. Atau
hati nurani bangsa berzikir sepanjang masa. Clear kan semua? Ya. Ini mungkin kenapa tadi subuh saya kok ganjal gitu, kok nggak enak, harus disampaikan. Semoga ya video ini bisa merangkum baik kita dari agama yang berbeda. Ini karena memang agama itu berbeda karena perbedaan pendapat, atau kalau kasarannya pertengkaran para ahli kitab hingga menimbulkan agama-agama. Padahal agama itu sebelumnya namanya yang dibawa para nabi itu kan namanya dinillah, agama Allah. Yesus ataupun Isa itu kan orang yang sama. Heran juga kita, masa ada orangnya sama tapi oleh kita di dunia ini melihatnya seperti orang yang berbeda? Kan mustahil. Berarti itu disebabkan oleh perbedaan pendapat. Nah, sekarang saya sampaikan kepada semua lintas agama. Kita sudah melihat tadi sejarahnya dari jalur para nabi, dari jalur peradaban. Ini kita meluruskan sejarah untuk kita sama-sama bersatu dalam agama Allah itu, biar Allah yang membimbing kita. Karena semuanya saya kira baik Hindu, Konghucu, Katolik, Advent, semuanya Hindu, semuanya kan pengen ke surga semua. Sama sebenarnya, tujuan kita sama kok. Sementara yang kita terima di ajaran agama yang kita ada sekarang, tidak ada jaminan sebenarnya. Kalau saya bilang dari Kristen, jaminannya Rohul Kudus. Kan saya sudah banyak dijelaskan itu tadi, udah tidak usah diulang lagi. Udah tinggal kita melunakkan hati, karena di Al-Quran itu pun disebut orang yang paling bersahabat, yang paling lunak hati itu adalah orang yang mengatakan dirinya Nasrani. Itu di Al-Maidah ayat 52. Nah, itu dari saya untuk merangkum semua perbedaan cara pandang ini, semuanya saya sampaikan ini untuk kita bisa bersatu. Jadi kalau boleh saya sederhanakan penyampaian yang begitu panjang tadi, bahwa Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Mahdi, the man from the east, itu semuanya menurut saya memang sudah bisa dikatakan mengerucut pada satu tujuan, yaitu untuk menemukan Juan Siregar itu. Atau kalau menurut Buya Ar-Razi Hashim itu menemukan orang yang berpengetahuan atau yang mengetahui nama ruhnya dan yang tahu nama ruh semua manusia. Jadi ini kita sudah cukup melihat perbedaan-perbedaan, kita hentikan itu. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan atau menganggap Satrio Piningit itu superhero yang bisa menyelesaikan masalah bangsa sendirian. Itu menurut saya sudah selesai masanya. Sekarang kita harus mengambil tanggung jawab ke diri masing-masing sesuai minat dan bakat, sesuai peran kita di tanah air Impor TV ini untuk memberi peran melalui prestasi. Akumulasi dari prestasi itulah yang mengantarkan kita benar-benar mercusuar dunia. Ya. Mantap. Ya, begitulah ikhtiar Juan Siregar berusaha menyederhanakan kerumitan yang berusia jutaan tahun ya. Disederhanakan sehingga kita benar-benar bisa menempuh jalan kembali dari ketersesatan panjang. Ya. Dan kepada para pemirsa yang paling awal melihat video ini, ayolah kita segera bangun bangsa kita nikmati akhir zaman itu, ya segera disebarluaskan ini biar segera sampai ke
Dr. Ar-Razi Hasim. Karena kalau saya lihat tidak ada orang lain yang bisa menerima ini kecuali beliau. Karena beliau yang punya ilmu untuk menyampaikan. Kalau saya Johan Siregar ini kan mungkin tidak banyak pemahaman, komunikasinya juga buruk. Ya biasalah anak jalanan kan, bagaimana komunikasinya santun, susah dibuat itu. Ya memang juga bagi-bagi tugas lah. Ketika nanti saya sudah bertemu beliau, mungkin kita nanti dia menjembatani ke lintas agama, ke para ulama, para ahli. Kalau untuk ilmunya tentu saya bertanggung jawab bagaimana nanti para ahli filsafat untuk menyempurnakan filsafat itu nanti untuk dibuat buku, nanti disebarkan ke seluruh dunia. Psikologi juga begitu, sejarah juga begitu, bahasa juga begitu. Oh, saya kan sarjana bahasa. Kemudian untuk Al-Qur'annya mungkin semuanya sudah saya ada di buku semua, tinggal bagaimana nanti saya dengan para ulama menyempurnakannya, memperbaiki yang harus diperbaiki. Itulah, saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah kita bisa benar-benar memulai zaman akhir zaman yang penuh rahmat, penuh ridho, rahmatan lil alamin. Negara pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi.